Bismillah, jumpa kembali. Terima kasih sudah mengklik video ini. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tak lupa bunyikan lonceng agar tak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih. Sebelum lanjut, yang belum sholat silakan sholat dulu ya. Kalau udah, skuy, enjoy! Kali ini, aku akan mengisahkan tentang seorang gadis dusun yang tidak silau dengan kemewahan istana. Dia bernama Maisun binti Bahdal. Gadis desa identik dengan keluguan dan kepolosan. Namun, di balik kepolosannya, terkadang ia menyimpan banyak kelebihan. Begitu pula yang terjadi pada gadis bernama Maisun. Ia sama sekali tidak silau pada kemewahan dunia, tidak terlena ketika ia telah mendapatkan banyak harta. Kemilauan dunia tidak pernah mampu menggoyahkan imannya. Baginya, dunia hanyalah pelengkap kehidupan, bahkan penggoda yang tidak mampu menggoyahkan imannya. Bahkan, cintanya pun tetap utuh. Dia tetap mencintai kampung halamannya, tempat di mana ia dilahirkan. Maisun lahir dan besar di perkampungan gurun pasir. Di sanalah ia tumbuh menjadi gadis cantik, cerdas, dan berpendirian kuat. Karena sejak kecil ia ditempa dengan keadaan hidup mandiri tanpa banyak mengandalkan bantuan orang lain. Meski hanya seorang gadis desa, ia memiliki pemahaman yang baik terhadap Islam. Tidak hanya itu, gadis dari suku Kalbi ini juga kuat dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Karena kecantikan dan kecerdasannya dalam beragama inilah, ia menjadi terkenal. Banyak orang yang membicarakannya dan banyak pula yang ingin meminangnya, termaksud pemuda kaya dan terpandang, yakni Muawiyah binti Abu Sufyan. Pemuda ini ingin sekali menjadikan Maisun sebagai istrinya. Sesegera mungkin, ia melamar Maisun dan membawanya dari perkampungan Badui untuk dipindahkan ke kota Damsyik. Maisun pun pindah dari kehidupan gurun yang sederhana pada kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Terlebih lagi setelah Muawiyah diangkat menjadi wali negeri Syam atau Damaskus dan kemudian menjadi khalifah kaum muslimin. Muawiyah bahkan membangun istana di negeri itu. Kehidupan Maisun benar-benar berubah. Namun, keimanan dan pribadi Maisun tidak berubah. Kemewahan tidak menjadikannya goyah pada aturan agama yang ia pahami dan amalkan dengan sungguh-sungguh. Keteguhan iman Maisun sangat teruji. Hal itu dibuktikan sendiri oleh Muawiyah. Pada suatu hari, dia mendatangkan pelayan laki-laki yang sudah dikebiri masuk ke rumahnya. Pada saat itu, istrinya Maisun sedang dalam keadaan tidak berjilbab. Maka, seketika itu ia buru-buru menutup dirinya. Suaminya menjelaskan bahwa pelayan itu tidak lagi berhasrat pada wanita. Maisun berkomentar, "Apakah dengan merusak salah satu anggota tubuhnya dalam hal ini menggebiri, bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, dalam hal ini tidak berhijab di depan lelaki yang bukan muhrim?" Karena peristiwa inilah Muawiyah semakin menyayangi Maisun. Kepadanya lah Muawiyah acap kali meminta pendapat dalam berbagai urusan. Bahkan kelak Yazid bin Muawiyah, putranya dari Maisun, yang ditunjuk untuk menggantikan ayahnya sebagai khalifah, bukan putra dari istrinya yang lain. Hidup dalam kemewahan di dalam istana yang megah tetap menjadikan Maisun sebagai wanita yang bersahaja. Ia tidak pernah sombong dan tidak pula rendah diri. Ia tampil apa adanya tanpa balutan dan pesona keglamoran. Hingga tidak ada yang tahu bahwa sejatinya ia selalu ingin pulang ke kampung halamannya setelah sekian lama bosan dengan aturan dan protokoler istana. Suatu hari, di atas balkon istana dengan pemandangan permai kebun istana terhampar di depannya, Maisun tidak dapat lagi menahan diri. Rindunya kepada kampung halaman begitu mencekam dan tidak lagi bisa diabaikan siapapun, termaksud oleh suaminya sendiri. Dalam kerinduannya yang berat, ia kemudian berlutut dan berkata,
Rumah buruk yang menerbangkan roh lebih kucintai daripada istana megah. Unta yang berjalan pelan lebih kusukai daripada kuda gagah yang berlari kencang. Pakaian kasar lebih kusukai daripada pakaian lembut dan tipis ini. Roti kering yang dulu biasa kumakan lebih kusukai daripada roti yang lembut. Desauan angin lebih kusukai dari tabuhan rebana. Kehidupan keras di kampungku lebih kucintai daripada segala kemewahan di istana ini, karena kampungku begitu mulia. Syekh Ali Muhammad As-Salabi menceritakan bahwa ketika Maisun merindukan tanah kelahiran dan masa kecilnya, ia menangis sesegukan hingga sebagian pelayan berkata kepadanya, Apa yang membuatmu menangis? Sementara saat ini engkau di dalam istana yang menandingi istana Ratu Bilqis. Maisun menarik napas panjang dan bersyair. Sungguh sebuah rumah di mana kebahagiaan berkibar kepadanya lebih aku cintai daripada istana megah. Unta muda yang berlari mengikuti dan mendahului induknya lebih aku cintai daripada seekor bakhla yang dihiasi. Anjing yang menggonggonggi orang-orang yang datang di malam hari lebih aku cintai daripada seekor kucing yang jinak. Memakai kain kasar sementara hatiku berbahagia lebih aku sukai daripada memakai kain lembut dan tipis. Makan remahan roti di samping rumahku lebih aku sukai daripada makan roti yang empuk. Suara-suara angin di setiap sudut perkampungan lebih aku sukai daripada dentuman rebana. Anak muda berhati mulia dari kaumku lagi kurus lebih aku sukai daripada lelaki kasar yang banyak makan. Kerasnya kehidupanku di perkampungan lebih menarik dariku daripada kehidupan yang penuh kemewahan. Aku tidak pernah mencari pengganti selain tanah kelahiranku. Cukuplah ia bagiku sebagai kampung halaman yang terhormat. Saat Muawiyah pulang, pelayan menyampaikan kata-kata Maisun kepadanya. Muawiyah tertunduk sedih. Meskipun berat, ia menceraikan Maisun dalam keadaan mengandung Yazid. Pada tahun 26 Hijriah, lahirlah Yazid. Setelah agak besar, anak tersebut diminta oleh Muawiyah untuk tinggal di istana. Yazid dididik oleh ayahnya layaknya anak bangsawan. Maisun juga dikisahkan sebagai wanita yang memiliki ketajaman firasat. Setiap orang yang beramal soleh dan berakhlak mulia, sudah barang tentu Allah menganugerahkan kepadanya suatu kelebihan, termaksud dalam hal firasat. Itulah yang dimiliki oleh Maisun. Banyak kisah tentang Maisun yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita yang memiliki firasat yang jarang dijumpai pada wanita-wanita lain. Muawiyah sendiri sering mengambil pendapatnya, sebab pendapat Maisun menjadi solusi yang baik dan benar. Dikisahkan saat Muawiyah akan menikahi Nailah binti Ammarah Al-Kalbiyah, ia berkata kepada Maisun, Temuilah ia, lalu lihatlah putri pamanmu ini. Maisun lalu masuk menemuinya dan melihatnya. Lalu Muawiyah menanyakan kepada Maisun tentang wanita tersebut. Bagaimana menurut pandanganmu? Ia adalah seorang wanita yang sempurna kecantikannya. Namun, saya mendapati tai lalat di bawah pusarnya. Menurut saya, suami dari wanita ini akan terbunuh dan kepalanya akan diletakkan di pangkuannya. Jawab Maisun jelas. Jawaban Maisun tersebut dipercaya oleh Muawiyah. Ia tidak jadi menikahi Nailah binti Ammarah. Lalu wanita itu dinikahi oleh Hubaib bin Musalamah Al-Fihri. Kemudian menceraikannya. Selanjutnya menikah lagi dengan Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Lalu ia mati di pangkuannya. Selain itu, Maisun juga memiliki firasat tentang anaknya, Yazid bin Muawiyah. Ia melihat sifat pintar, bijak, mulia, dan karakter lainnya yang dapat menyelamatkan umat manusia dan menjadikan mereka dalam barisan nama-nama yang abadi. Saat Yazid masih hidup bersama Maisun di pedestaan, ia merawat Yazid dengan perawatan khusus, mendidiknya dengan penuh kecintaan pada keutamaan akhlak. Perhatiannya seperti ini bermula dari mimpinya saat hamil, bahwa bulan lahir darinya. Kemudian ia menceritakan mimpinya pada ibunya. Lalu sang ibu berkata, "Jika benar mimpimu ini, engkau pasti akan melahirkan seorang anak yang nantinya akan dibayat untuk menduduki jabatan khalifah."
Mimpi itu terus-menerus hadir hingga ia melahirkan Yazid. Dikisahkan suatu hari, Maisun binti Bahdal sedang duduk menyisir rambut dan mendadani anaknya. Sementara sang ayah, Muawiyah, sedang bersama istrinya yang lain yakni Fakitah binti Karzah. Setelah selesai menyisir rambut Yazid, Maisun melihat ke arah Yazid dan Muawiyah kagum kepadanya. Lalu mencium kening anaknya tersebut. Yazid berdiri berjalan, sementara Fakitah masih mengikuti dengan pandangannya. Ia berkata, Semoga Allah melaknat hitamnya kedua lengan ibumu. mendengar itu, Muawiyah menjawab, Sungguh, demi Allah, ia lebih baik dari anakmu Abdullah. Abdullah adalah anak Muawiyah dari Fakitah yang idiot. Fakitah berkata, Tidak, engkau hanya lebih menyukainya daripada anakku. Muawiyah berkata, Saya akan menjelaskan kepadamu hingga kau mengetahuinya sebelum bangkit dari tempat dudukmu ini. Kemudian Muawiyah memanggil anaknya Abdullah dan berkata kepadanya, Saya sekarang berpikir untuk memberimu semua yang engkau minta kepadaku di tempat ini juga. Abdullah menjawab, Aku ingin engkau membelikanku seekor anjing dan keledai yang bagus. Muawiyah berkata, Wahai anakku, engkau sendiri adalah keledai, dan kami akan membelikanmu seekor keledai. Berdiri dan pergilah. Muawiyah berkata kepada Fakitah, ibu Abdullah. Bagaimana menurutmu, wahai putri Karzah? Selanjutnya, Muawiyah memanggil anaknya Yazid, lalu berkata, Saya sekarang ingin memberimu semua yang engkau minta kepadaku di tempat ini juga. Mintalah apa yang terbayang dalam ingatanmu. Yazid lalu tersungkur untuk bersujud. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan Amirul Mukminin sampai sekarang ini. Allah telah memperlihatkannya kepadaku dengan pendapat ini. Aku ingin agar engkau membuat pernyataan pelimpahan kekuasaan kepadaku sesudahmu, dan engkau menjadikanku panglima perang kaum muslimin tahun ini. Dan engkau mengizinkanku pergi haji sepulangku dari medan perang, dan menjadikanku imam di musim haji itu. Engkau tambahkan jatah bagi penduduk Syam 10 dinar untuk setiap orang, dan engkau menjadikannya sebagai penolong untukku, dan engkau berpaling kepada anak-anak yatim dari Bani Jam, Bani Syam, dan Bani Adi. Muawiyah bertanya keheranan. Ada apa gerangan dengan Bani Adi? Ia menjawab, sebab mereka telah berteman denganku dan sekarang tinggal di rumahku. Muawiyah berkata, Saya akan memenuhi permintaanmu. lalu ia mencium wajahnya, kemudian ia berkata kepada Fatikah binti Karzah. Bagaimana menurutmu? Ia menjawab, Wahai Amirul Mukminin, berikanlah ia wasiat untuk selalu berbuat baik kepadaku. Sebab engkau lebih mengetahui tentang dirinya daripada aku. teman-teman sekalian, kebanyakan orang memandang bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh oleh orang yang memiliki banyak harta atau kekayaan. Sebab hanya dengan kekayaan segala keinginan bisa tercapai. Uang laksana madu bagi lebah. Semua makhluk di muka bumi ini ingin bahagia. Bukan hanya mengetahui bahagia, tetapi juga ingin mengecap dan merasakan bahagia. Kebahagiaan hakiki yang dirasakan oleh Maisun adalah ketika dirinya bisa kembali ke kampung halamannya. Dia bisa hidup tenang dan beribadah dengan khusyuk. Kekhusyuan dan ketekunan dalam beribadah mampu menumbuhkan cinta yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu tertunduk lesu karena kalah oleh kecerdasan spiritual orang alim seperti Maisun. Maisun berpikir bahwa keperluan akhirat lebih penting daripada apapun. Oleh karena itu, ia terus berpikir mendalam untuk senantiasa meningkatkan ibadah. Baginya, dunia hanya akan terus membuat keributan. Ia selalu berusaha untuk mendapat ruang di hati manusia.